Video ini kami khususkan untuk semua rakyat Indonesia, wabil khusus bil khusus untuk Bapak Presiden, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, dan wabil terkhusus lagi kepada Panglima TNI Republik Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan Rusia-Ukraina kembali memanas. Rusia melancarkan agresi militer ke Ukraina sejak Kamis pagi. Ditandai dengan hujan rudal yang dikirim Rusia ke langit Ukraina hingga akhirnya meluluh lantakan negara tersebut. Rusia diketahui memiliki 4.173 unit alutsista udara. Kekuatan perang udara Rusia pun berada di urutan kedua dari 140 negara dan berada satu peringkat di bawah Amerika Serikat. Sementara Ukraina hanya memiliki 318 unit alutsista udara dengan kekuatan perang udara berada di urutan 31 dunia. Di sisi lain, pengamat hukum International Universitas Indonesia menilai operasi militer yang dilancarkan Rusia dan serangan balik Ukraina berpotensi menjadi perang dunia ketiga. Untuk mencegah hal itu, Eropa Barat dan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Namun, menurutnya sanksi tersebut tidak efektif. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait situasi ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina, ibda bil basmalah wa sallu ala Nabi salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. La haula wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, pada hari ini kita mengkaji kembali tentang rusaknya hubungan antara Ukraina dan Rusia. Sebelum itu, video ini kami khususkan untuk semua rakyat Indonesia, wabil khusus bil khusus untuk Bapak Presiden, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, dan wabil terkhusus lagi kepada Panglima TNI Republik Indonesia. Nah, mengapa kepada 4 circle itu kami pesankan video ini? Karena beliau-beliau memiliki andil besar terhadap hancur atau bertahannya Republik Indonesia di masa saat sekarang ini dan masa depan. Sebagaimana biasa, sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi, maka ada baiknya kita mensitir beberapa kata atau kalimat dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Bil makna, bila mereka membunuhmu, maka bunuh kembali mereka. Bila mana mereka menghancurkanmu, hancurkan kembali mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Itulah balasan bagi orang-orang yang tidak punya moralitas. Itulah balasan kadzalika jazaa'ul kafirin bagi orang-orang yang menindas negara lain,
Itulah untuk orang-orang ataupun untuk negara yang menginvasi negara kecil atau negara tetangganya karena dia punya superpower. Terlepas benar salahnya Rusia, ini terlepas itu. Kami di sini berusaha untuk bersikap memihak kepada Ukraina. Terlepas Rusia itu benar atau salah. Kenapa? Karena Ukraina dan Rusia bukan lawan yang sebanding. Jadi otomatis sebagai Angkatan Muda Banteng Putih yang memiliki jiwa nasionalis religius, kami tidak terima ada negara besar yang membombardir negara kecil seperti Ukraina seperti itu. Oleh karenanya, kadzalika jazaa'ul kafirin. Itulah balasan untuk orang-orang yang terlalu arogan. Jadi definisi ataupun tafsir tentang kafir di sini bukan berarti orang-orang muslim, tidak. Kafir di sini bisa kita artikan orang-orang yang tamak. Koruptor itu juga kafir, yang mengambil bukan haknya, menginvasi negara kecil itu juga kafir. Ya, menindas kaum wanita itu juga kafir. Ya, orang Islam mengkriminalkan orang Islam itu juga kafir. Jadi tidak ada urusan dengan agama masalah kafir. Ini tafsir luas ya, tafsir luas dan definisi luas. Tidak saklek seakan-akan kalau kafir itu non muslim, bukan begitu menafsirkannya. Jadi sesuatu yang keluar dari ketetapan yang sudah umum atau ketetapan baik, dialah masuk kategori kafir. Jadi jangan merasa tentang Islam aku tidak kafir, tidak. Bisa jadi kita ini muslim tapi perbuatan kita kafir. Itu tadi kafir menyimpang dan melakukan suatu perbuatan yang asusila, yang perbuatan melanggar sosial, budaya. Maka di sini dijelaskan, fa in qataluukum, jika mereka memerangi kamu, membunuh kamu. Langsung dilanjutkan dengan kalimat kata berikutnya. Waqtuluhum, balas lagi serangan itu. Jadi Ukraina membalas. Ketika Rusia membombardir, Ukraina membalas. Dan itu wajib. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Itulah balasan untuk orang-orang arogan. Terlepas Rusia benar atau salah, kami kami memihak Ukraina dalam hal ini. Karena Ukraina itu negara kecil. Kenapa tidak ada jalur diplomasi dulu? Kenapa membombardir seperti itu? Nah, nanti akan kita kaji di sini. Lalu kaitan dengan Indonesia apa? Kenapa di awal pembahasan kami katakan video ini kami peruntukkan untuk Bapak Presiden, Panglima TNI, Menko Polhukam, dan Menteri Pertahanan. Kenapa? Artinya serangan Rusia ke Ukraina adalah pelajaran penting dan berharga untuk Republik Indonesia. Syukur-syukur tidak terjadi perang dunia ketiga karena negara kita belum siap. Nah, artinya lagi lebih dalam lagi kami mengartikan. Tolong Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Menko Polhukam, Bapak Panglima TNI, wabil khusus Bapak Presiden, tolong perhatikan baik-baik kejadian demi kejadian yang serangan Rusia lakukan ke Ukraina. Apa? Kami mencoba memberikan, ini bukan berarti kami merasa pintar, tidak. Kami mencoba memberikan wawasan stimulasi kepada beliau-beliau. Mungkin beliau lebih tahu daripada kami, tapi kami sebagai rakyat wajib menyampaikan. Karena ini demi keamanan bersama, demi keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Apa itu? Rusia membombardir tempat persenjataan negara Ukraina. Hah, ini yang berbahaya. Ini pelajaran penting untuk negara Republik Indonesia. Artinya apa? Jangan pernah membuat gudang senjata di permukaan. Bayangkan. Pakai acara peresmian gudang senjata. Astagfirullah. Ini, jika kasus ini terjadi di Indonesia, diserang negara kita oleh negara-negara besar yang diserang tempat gudang senjata. Bayangkan, begitu gudang senjata kita habis diserang, kita mau perang pakai apa? Kita harus smart dalam hari ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya Menko Polhukam, Menhan, Menteri Pertahanan yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, dan Panglima TNI buat bunker khusus penyimpanan senjata. Jangan di permukaan. Ini pelajaran berharga untuk kita bersama. Karena kalau jika terjadi perang dunia ketiga, pasti yang disasar adalah pangkalan gudang senjata. Kalau gudang senjata kita terlihat jelas seperti gudang rumah besar, dapat dideteksi dengan dari atas, maka cukup kirim satu rudal, habis gudang senjata kita. Lantas tentara kita mau pakai apa perangnya? Jadi jangan anggap remeh hal ini. Ini yang terjadi di Ukraina, kita lihat. Disikat gudang senjatanya, habis dalam sekejap. Bertriliun rupiah
habis dana rakyat, dana negara. Karena senjata yang kita beli dari negara luar atau buat sendiri hancur lebur sebelum kita gunakan. Miris. Maka buat bunker. Wajib, Indonesia wajib memiliki bunker senjata. Untuk penyimpanan senjata di dalam bunker. Jangan di permukaan. Ini pelajaran berharga. Tolong dicatat bapak-bapak sekalian yang kami hormati. Ibla bil basmalah. Lantas, kenapa Rusia begitu ambisinya? Bahkan dengan garang dia mengatakan, siapa yang berani melibatkan diri dengan pertempuran Rusia-Ukraina, persiapkan negara kalian pun akan kami serang. Tanpa tendeng aling-aling. Subhanallah. Begitu garangnya Presiden Rusia mengatakan seperti itu. Bahkan selesai pidato, langsung serangan meluncur ke Ukraina. Subhanallah. Presiden Ukraina sampai mengemis-ngemis. Tolong, buka ruang diplomasi. Tidak didengar oleh Rusia. Mengapa itu terjadi? Sederhana saja. Rusia ingin mempromosikan kekuatan militernya. Real, de facto, de jure. Mereka memiliki kekuatan militer yang nomor 2 di dunia. Dalam arti, Rusia ingin mempromosikan senjata-senjata buatan mereka kepada dunia. Dalam arti lagi, sekalian dagang senjata. Jadi sudah ketahuan ini motif Rusia. Mereka mau mempublikasikan. Jadi Ukraina dijadikan ladang percobaan untuk senjata barunya Rusia. Sehingga negara-negara lain melihat decak kagum. Subhanallah. Oh hebat itu, gue mau itu senjata punya Rusia. Besok beli. Nah ini namanya marketing war. Wah, jadi dagang senjata itu ya paling laris kalau ada perang. Jadi Rusia membuat perang. Prediksi kami paling lama ini 17 hari serangan Rusia ke Ukraina. Nggak akan lebih. Kenapa? Karena memang Rusia tidak punya kepentingan untuk menghancurkan, membumi hanguskan Ukraina, tidak. Beliau hanya ingin memberi warning. Hei Amerika, hei NATO, you berani usik wilayah gua, habis lo. Lihat ini. Nah, bahkan yang lucunya lagi, ya, ini behind the skin ya. Apa? Wanita-wanita cantik Ukraina menawarkan diri jadi istrinya para prajurit Rusia. Subhanallah. Jadi wanita-wanita cantik di Ukraina tidak mau ngambil resiko mati konyol. Nah, jadi mereka merapat ke prajurit-prajurit yang sudah tinggal di perbatasan Ukraina. Nah, jadi mereka ada chatting-chattingan, tukar gambar, kirim foto bersama untuk saling ingin menjadi istri simpanan atau istilahnya seperti itu. Jadi mereka menawarkan diri. Prajurit Rusia tersenyum-senyum bangga. Ini subhanallah, rakyatnya sendiri tidak punya tidak punya loyalitas yang tinggi ataupun militansinya terhadap negaranya. Subhanallah, ini catatan untuk negara kita. Itulah kalau seorang presiden, seorang pejabat negara atau pemerintahan tidak mendidik rasa nasionalis kepada rakyatnya, maka ketika perang si rakyat akan membelot kepada negara musuh. Karena mereka berpikir daripada mati konyol, mendingan gua ngembek. Biar aja pemerintah yang perang, yang penting gua selamat. Itu karena tidak ada didikan nasionalisme kepada rakyat. Maka rakyat tidak merasa memiliki negaranya. Ketika terjadi perang, boro-boro meneteskan darah, boro-boro mengorbankan nyawa, ya, malah menawarkan diri untuk jadi gundiknya prajurit musuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu pelajaran selanjutnya. Catat pemerintah, didik rakyatmu menjadi nasionalisme sejati, agar ketika terjadi perang, mereka dengan rela mati demi negara yang dia cintai. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah. Selanjutnya, ini ada kaitan dengan IKN, ibu kota baru kita di Kalimantan. Hati-hati wahai pemerintah. Ini adalah sinyal dari Allah juga. Kita bisa lihat geografisnya Kalimantan. Coba lihat peta dari atas langit ya. Jangan dari darat, dari atas langit lihat Kalimantan itu. Adalah sasaran empuk. Jika terjadi perang dunia ketiga, Kalimantan sasaran yang paling empuk untuk hancur pertama kali. Kenapa? Karena pertahanan militer belum ada sama sekali secara maksimal. Wabil khusus untuk sebuah nama ibu kota, Kalimantan masih nol pertahanannya. Hati-hati. Beda dengan Jakarta. Beda jauh. Karena Jakarta sudah lama. Pasti beda jauh. Ini hati-hati. Jadi pertimbangkan kembali sisi keamanan. Kami tidak melarang untuk pindah ke Kalimantan. Tapi kami perdalam lagi, pertajam lagi, perkuat lagi pertahanan. Buat pertahanan dulu. Itu sinyal dari Allah.
Kita malu. Kalau ibu kota diserang langsung bubar. Presiden melarikan diri kemana? Ke Bogor. Demi keselamatan keluarga dan presiden dilarikan ke Istana Bogor. Subhanallah. Jadi jangan mempermalukan negara kita. Ngono yang ngono, bo aja ngono. Sallallahu alaihi Muhammad. Selanjutnya, Rusia membantai habis Ukraina dengan membombardir seperti itu. Ini adalah sinyal politik luar negeri kita juga. Artinya, wahai pemerintahan di bawah Presiden Bapak Haji Joko Widodo, tolong dengan segala hormat, politik luar negeri harus lebih cerdas dan smart. Jangan ikutin gaya Ukraina yang kurang bijaksana dan kurang cerdas serta tidak kuat intelijennya. Itu menandakan jika suatu negara intelijennya lemah, jadilah negara itu seperti Ukraina. Yaitu tadi, bagaimana mau intelijen kuat? Rakyatnya saja malah menawarkan diri jadi gundiknya prajurit Rusia. Nauzubillah, semua nauzubillah. Astagfirullah. Jadi Ukraina, politik luar negerinya lemah. Dia dengan terang-terangan menyatakan diri bergabung kepada NATO. Itu adalah kebodohan yang sangat amat bodoh dalam dunia politik. Wabil khusus politik luar negeri. Untuk apa bergabung ke NATO, wahai Ukraina? Harusnya engkau memakai gaya politik Indonesia. Apa? Non-blok. Non-blok. Jangan sampai jeblok. Wahai Bapak Presiden, hati-hati dulu. Jaga komitmen politik luar negeri kita. Non-blok. Tidak ke barat, tidak ke timur. Independen. Nah, dengan independen, tidak ada negara besar yang terlukai, Bapak Presiden. Itulah kenapa Bung Karno memakai politik siasat waktu merdeka dulu dengan sistem non-blok. Mendirikan blok sendiri, yaitu non-blok. Bahkan banyak negara-negara yang baru merdeka dan kecil bergabung dengan Bung Karno saat itu untuk mendirikan non-blok. Jadi kalau saja Ukraina dia non-blok, tidak memihak Barat, tidak memihak Amerika, tidak memihak Rusia, tidak memihak NATO, dia tetap berdiri sendiri sebagai negara yang imut-imut cantik, maka Rusia tidak akan mengutak-atik. Tapi presidennya kurang cerdas, skill dalam bermain politiknya masih lemah, jam terbangnya masih lemah, sehingga dia dirayu oleh Amerika untuk gabung ke NATO dengan iming-iming keselamatan, kesejahteraan, ekonomi, kenyamanan, kedamaian. Oleh karena itu Ukraina habis disikat sama Rusia. Karena apa? Rusia tersinggung karena Ukraina membelot dari kenyataan. Andai saja Ukraina seperti Indonesia, independen, non-blok. Ingat, al-akhir, tetaplah negara kita berpolitik luar negeri yang santun dan tidak memihak kemanapun, alias tetap non-blok. Tapi ingat, jangan sampai jeblok gara-gara hutang kepada Cina. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga tercerahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah.